Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Samuel Mikola. Teman-teman, kali ini kita akan menceritakan film asal Cina yang sangat mengharukan. Judulnya Aftershock, yang dalam bahasa Mandarinnya Tangshan Tatichen. Film ini terinspirasi dari kejadian nyata gempa besar di Tangshan, Cina pada tahun 1976. Teman-teman penasaran gak sama ceritanya? Langsung saja kita simak alur ceritanya. Film dibuka di kota Tangshan pada tahun 1976. Fang Taqiang sedang mengendarai truk bersama kedua anak kembarnya, Fang Ta dan Fang Teng. Mereka terhenti menyaksikan banyak sekali capung yang berterbangan. Taqiang berfirasat bahwa akan ada badai yang akan segera datang. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanannya. Taqiang lalu menurunkan Ta dan Teng di pinggir jalan dekat rumah susun mereka. Dia menyuruh mereka pulang ke rumah membawa kipas angin yang baru dibeli. Sementara Taqiang harus kembali bekerja di pabrik. Sesampainya di rumah, mereka langsung mencoba kipas angin yang baru dibeli bersama-sama dengan sang ibu, Li Yuanni. Malam pun tiba. Taqiang sudah pulang dan sedang bermain dengan anak-anaknya. Setelah kedua anak mereka tertidur, Yuanni menemani Taqiang pergi keluar untuk membetulkan truknya. Namun, tiba-tiba muncul cahaya yang aneh di langit. Lalu terjadi gempa yang sangat hebat. Taqiang dan Yuanni bergegas pulang ke rumah. Bangunan-bangunan di sekitar mereka mulai runtuh dan menimpa orang-orang. Hampir saja mereka juga tertimpa oleh kren yang roboh. Guncangan semakin hebat dan tanah mulai retak. Mereka kesulitan untuk masuk ke dalam rumah. Saat mendengar jeritan Teng, Yuanni ingin langsung masuk ke dalam. Tapi Taqiang menahannya, karena dia yang ingin mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan anak-anak mereka. Tapi naas, rumah itu roboh dan menimpa Taqiang. Gempa sudah berhenti. Kondisi sangat kacau. Orang-orang yang selamat berupaya mengeluarkan keluarga mereka yang masih terjebak di reruntuhan bangunan. Yuanni juga berusaha mengeluarkan Taqiang, tapi tampaknya sudah tidak ada harapan. Taqiang tewas dan dibaringkan bersama orang-orang yang sudah meninggal lainnya. Tanpa disangka, Teng dan Ta masih hidup. Mereka terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Warga sekitar menemukan mereka dan memanggil Yuanni. Yuanni memohon kepada warga untuk membantunya mengeluarkan kedua anaknya. Warga mengatakan jika kayu panjang menahan tubuh Ta dan sisi lainnya menahan tubuh Teng, warga hanya bisa menyelamatkan satu di antara mereka. Yuanni diminta untuk segera memilih salah satu di antara kedua anaknya. Jika tidak, dia akan kehilangan keduanya. Dengan berat hati, Yuanni memilih untuk menyelamatkan anak laki-lakinya, Fang Ta. Pada akhirnya, Teng juga berhasil dikeluarkan dari reruntuhan. Tapi dia sudah tiada. Yuanni sangat menyesal menangisi kepergian putrinya. Warga meminta Yuanni untuk fokus mengurus Ta yang masih hidup. Terpaksa Yuanni meninggalkan Teng. Dia membawa Ta mengikuti para korban lainnya untuk mendapatkan pertolongan medis. Tentara berdatangan untuk membantu para korban gempa dan juga mengurus jasad orang-orang yang sudah meninggal. Tanpa disangka, di antara jasad-jasad itu, ternyata Teng masih hidup. Dia bangkit mencari keluarganya, tapi tidak menemukan siapa-siapa. Seorang tentara yang melihatnya membawa Teng ke tenda pengungsian. Malamnya, anak-anak korban gempa dihibur dengan menonton film layar tancap. Dari dalam tenda, sepasang suami istri tentara memperhatikan Teng. Rekan mereka memberitahu jika Teng sudah tidak memiliki keluarga karena tidak ada yang mencarinya. Mendengarnya, pasangan tentara itu ingin mengadopsi Teng.
Mereka kemudian membawa Teng pulang ke rumah mereka di Beijing. Hingga saat itu, karena traumanya, Teng belum mengucapkan satu kata pun. Mereka merawat dan menyayangi Teng seperti anak mereka sendiri. Tapi Teng masih belum mau berbicara. Semuanya berubah saat Teng akan didaftarkan ke sekolah. Orang tua angkatnya memberi dia nama baru. Saat itu dia langsung mengucapkan nama aslinya, Teng. Mereka kaget dan juga senang karena Teng mulai terbuka. Di sisi lain, Yuani dan Ta sudah kembali pulih dan melanjutkan hidup. Sayangnya, Ta harus kehilangan salah satu lengannya. Saat kembali ke rumah, Yuani melihat ibu mertua dan adik iparnya sudah menunggu mereka. Ibu mertuanya mengatakan jika dia ingin membawa Ta ke kota asal ayahnya untuk dibesarkan di sana. Awalnya, Yuani sangat tidak setuju karena hanya Ta yang dia punya sekarang. Tapi, ibu mertuanya malah menyalahkan Yuani atas kepergian Ta Qiang dan juga cacat yang dialami Fang Ta. Karena merasa bersalah, dengan berat hati Yuani mengiyakan keinginan ibu mertuanya. Ta pergi bersama nenek dan bibinya dengan bus. Yuani hanya bisa merelakan kepergian putranya. Tiba-tiba bus itu berhenti. Ternyata ibu mertuanya menurunkan Ta karena tidak tega melihat Yuani sendirian. Akhirnya mereka tidak jadi dipisahkan. 10 tahun berlalu. Yuani meminta Ta untuk fokus belajar supaya bisa masuk ke perguruan tinggi. Tapi Ta memilih untuk membantu ibunya bekerja. Ini membuat dia sering bolos sekolah. Ibunya jadi sering ditegur oleh guru. Yuani sangat kecewa dan khawatir dengan Ta. Sementara itu, Teng masih sering memimpikan keluarga kandungnya. Dia terbangun di malam hari dan ditenangkan oleh ayah dan ibu angkatnya. Teng juga sudah mau masuk ke perguruan tinggi. Dia ingin mengambil jurusan kedokteran. Namun ibu angkatnya tidak setuju. Dia takut Teng akan pergi jauh darinya karena harus kuliah di kota lain. Saat makan malam, ayahnya mengajak Teng untuk menemani perjalanannya ke Tangshan besok. Tapi Teng menolak tawaran ayahnya karena dia ingin belajar. Ta memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya. Dia memilih untuk merantau ke kota yang lebih besar bersama teman-temannya. Ibunya tidak setuju, tapi Ta tidak mendengarkannya. Dia pergi meninggalkan ibunya sendirian. Yuani menafkahi diri dengan menjahit. Dia memiliki sebuah toko kecil. Yuani sering meminjam telepon dari pemilik toko elektronik di samping tokonya untuk menelpon Ta. Ta bekerja menjadi pemandu wisata dan pengendara becak di kota Hangzhou. Seperti sebuah kebetulan, Teng juga masuk ke perguruan tinggi di Hangzhou. Dia tinggal di asrama dan bertemu dengan seorang alumni yang kelihatannya menyukai dia. Beberapa waktu kemudian, ayah angkatnya datang ke Hangzhou untuk menjenguk Teng. Dia naik becak yang dikendarai Ta. Dia tidak sadar jika Ta adalah saudara dari anak angkatnya. Sesampainya di asrama Teng, ayah angkatnya melihat Teng sedang bersama pacarnya. Ayahnya memberitahu jika ibu angkatnya sekarang sedang dirawat di rumah sakit dan meminta Teng untuk menjenguknya. Ternyata kondisi kesehatan ibu angkatnya sangat buruk. Dia memberikan Teng hadiah berupa jam tangan dan uang tabungan. Ibu angkatnya juga memberikan pesan terakhir agar Teng mencari keluarga kandungnya yang masih hidup di Tangshan. Tidak lama kemudian ibu angkatnya meninggal. Belakangan, tanpa sepengetahuan ayahnya, Teng hamil. Pacarnya meminta dia untuk melakukan aborsi, namun Teng menolaknya. Pengalaman gempa yang menimpa keluarganya membuat Teng menghargai kehidupan bayinya. Setelah itu, Teng keluar dari sekolah dan pergi. Ayah angkatnya menemui pacarnya untuk menanyakan keberadaan Teng, tapi pacarnya mengatakan jika dia pun tidak tahu. Pacarnya akhirnya memberitahu jika Teng hamil. Ayah angkatnya marah besar dan meminta pacarnya untuk menemukan Teng. Beberapa tahun kemudian, Ta yang sudah sukses menjenguk ibunya ke Tangshan sekaligus memperkenalkan pacarnya. Ta juga mengajak ibunya untuk makan malam di restoran. Ta bercerita jika dia sudah memiliki usaha sendiri dan kehidupan yang lebih baik di Hangzhou. Ta ingin mengajak ibunya untuk tinggal bersamanya di sana.
Namun, ibunya menolaknya. Dia tetap ingin tinggal di Tangshan bersama kenangan masa lalu akan Ta Chiang dan Teng. Akhirnya, Ta berniat untuk membelikan ibunya apartemen di Tangshan. Ta ingin agar ibunya bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Tapi ibunya juga menolaknya. Ta pun menyerah dan mengikuti kemauan ibunya. Beberapa waktu kemudian, Ta menikah dan memiliki anak yang diberi nama Tian Tian. Keluarga itu sedang berada di rumah Yuani di Tangshan saat libur tahun baru. Di sisi lain, Teng melanjutkan kehidupannya dengan bekerja menjadi guru privat bahasa Inggris di kota lain. Dia membesarkan anaknya yang juga diberi nama Tian Tian. Belakangan, Teng memutuskan untuk pulang menemui ayah angkatnya. Perasaan ayah angkatnya campur aduk saat Teng kembali setelah sekian lama menghilang tanpa kabar. Mereka lalu mengajak Tian Tian bermain bersama. Ayah angkatnya juga menanyakan kepada Teng, apakah dia sudah mencari keluarga kandungnya di Tangshan. Teng mengaku tidak akan kembali ke Tangshan. Dia menceritakan perasaannya selama ini. Teng mengaku sakit hati saat mendengar ibunya memilih untuk menyelamatkan saudara laki-lakinya waktu masih terjebak dulu. Saat makan malam, Teng memberitahu ayah angkatnya jika dia akan menikah dengan orang asing. Pada tahun 2008, terjadi lagi gempa besar yang guncangannya terasa sampai ke kantor Ta di Hangzhou. Berita gempa itu juga terdengar oleh Teng. Dia kini tinggal di Vancouver, Kanada bersama dengan suami dan anaknya. Melihat korban bencana gempa tersebut, Teng teringat akan masa lalunya. Dia memutuskan untuk datang membantu para korban. Suaminya pun mendukung keputusannya. Teng datang ke lokasi gempa dan langsung memberikan bantuan bersama tim medis. Ta juga ikut serta menjadi relawan dan membantu para korban yang terjebak. Situasinya saat itu sangat kacau. Tim penyelamat berupaya sekuat tenaga untuk menolong korban yang terjebak di antara reruntuhan. Teng sedang memegang infus seorang anak yang kakinya terjepit reruntuhan bangunan. Ibu anak itu datang dan dia terpaksa membuat keputusan yang tidak mudah untuk memotong kaki anaknya. Itu perlu dilakukan agar anaknya bisa segera dievakuasi. Teng menyaksikan semua itu dan dia mendengar ibu itu menyatakan tidak masalah jika akan dibenci oleh anaknya asalkan anaknya bisa selamat. Malamnya, Teng yang sudah seharian membantu penyelamatan korban beristirahat dan makan. Dia duduk tidak jauh dari Ta. Tak sengaja, ia mendengar percakapan Ta dengan relawan lain. Ta menceritakan saat dulu dia terjebak di reruntuhan bersama saudara perempuannya. Ibunya harus membuat keputusan sulit tentang siapa yang akan diselamatkan. Mendengar itu, Teng memberitahukan mengenai dirinya kepada Ta. Ta mengajaknya menemui ibu mereka. Perasaan ibu mereka sangat campur aduk. Akhirnya, dia bertemu dengan putrinya yang selama ini dia kira sudah tiada. Malam harinya, Teng menceritakan kehidupannya selama ini. Dari diadopsi oleh pasangan tentara, hingga menikah dan punya anak. Keesokan harinya, mereka mengunjungi makam Ta Chiang dan juga makam Teng. Ta bercerita jika selama ini ibu mereka selalu membeli 2 set buku pelajaran walaupun dia pikir Teng sudah meninggal. Melihat hal ini, Teng benar-benar terharu dan menyesal telah berpikir jika ibunya tidak menyayanginya. Dia meminta maaf dan memeluk ibunya. Akhirnya film pun ditutup dengan menampilkan salah satu pria. Pria itu berhasil selamat dari bencana gempa Tangshan pada tahun 1976 silam. Dia mengendarai sepeda melewati dinding-dinding yang berisi ukiran nama-nama korban yang meninggal pada kejadian gempa itu. Tamat. Mengharukan banget ya, Dad, filmnya. Dukung kita terus dengan subscribe channel ini.
Teman-teman juga bisa request film seru apalagi yang mau kita ceritain. Like dan share juga ya kalau kalian suka sama videonya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.